Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah ma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wal akhwat. Kita akan melanjutkan permasalahan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Kita melanjutkan pembahasan yang lalu dari ta'riful ilmi, dari pengertian atau definisi ilmu, kepada pembahasan selanjutnya yaitu taqsimatul ilm. Pembagian ilmu. Al-ilmu yanqasimu ila qismain. Maka ilmu itu yang pertama dibagi kepada dua. Yang pertama ilmul qadim, yang kedua ilmul hadis. Yang pertama adalah ilmul qadim. Ilmul qadim adalah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala alimun bima kana wa bima sayakunu wa huwa alimun bima yakunu wa bima lam yakun fa idza kana kaifa yakun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, bima kana wa bima sayakunu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga alimun bima yakunu. Allah mengetahui yang sedang terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bima lam yakun fa idza kana kaifa yakunu. Allah mengetahui yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi gimana terjadinya Allah tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala ilmunya berbeda dengan ilmu makhluk. Maka ini keimanan seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua keadaannya. Maka dia selalu mengingat ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui segala keadaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu makhluk, ilmu hadis, yaitu ilmu makhluk, ilmu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ilmu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ilmu hadis. Maka ilmu makhluk ini adalah terdapat pada malaikat, manusia dan jin. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dengan seperti manusia, dengan akal, mereka bisa berilmu. Juga menciptakan malaikat dengan ilmu, dengan akalnya. Maka menciptakan manusia juga sedemikian dengan akal dan dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dan menciptakan hewan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Malaikat itu adalah berakal, namun tidak punya syahwat. Berbeda dengan hewan. Hewan mempunyai syahwat namun tidak berakal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan dua aspek, akal dan syahwat. Maka barang siapa yang mengikuti akalnya, maka dia, banyak Allah sebutkan, ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama para malaikat. Maka orang yang mengikuti syahwatnya, maka Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah, sudah kita sebutkan ya di kajian yang lalu tentang ta'rif ilmu, bahwasanya mereka adalah seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Maka mereka itulah orang-orang yang
lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini sangat penting. Ilmu ini sangat penting sehingga membuat seseorang tidak seperti hewan, sudah kita bahas. Menjadikan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, bukan darajatan tapi darajatin, dengan beberapa derajat yang banyak. Maka marilah kita bersemangat untuk mencari ilmu. Yang kedua, ilmu makhluk ini yanqasimu ila qismain. Kita bahas lagi tentang ilmu hadis atau ilmu makhluk. Itu terbagi kepada dua. Yang pertama, ilmu daruri. Al-ilmu daruri. Apa itu ilmu daruri? Ilmu yang didapat dengan tanpa belajar. Tanpa sains, tanpa eksperimen, orang akan tahu ilmu daruri ini. Seperti orang mengetahui bahwasanya api itu panas. Orang mengetahui bahwasanya kalau dia lapar, obatnya makan. Nah, ini tidak perlu dia belajar, dia istiqra, tatabbu, tidak perlu. Dia tidak perlu sains, eksperimen, tidak perlu. Ada yang kedua, ilmu muktasab atau ilmu iktisabi. Ilmu muktasab ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kata Allah, Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apapun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hati, pendengaran, penglihatan untuk kita bersyukur, untuk kita mempelajari ilmu. Nah, ilmu yang muktasab ini akan didapat dengan belajar. Makanya kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Dan orang bisa menjadi bersikap lemah lembut, bersikap bijak hanya dengan berlatih. Maka ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dua pembagian ilmu ini, maka dusta orang yang mengatakan adanya ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni itu seseorang kalau sudah jadi wali, kalau seseorang sudah mencapai derajat tertentu, maka dia langsung jadi orang berilmu tanpa belajar, cukup tapa berata atau semacamnya. Maka perhatikan, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 65, Allah Subhanahu wa taala fawajada 'abdan min 'ibadina wa atainahu, seterusnya kata wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kata Allah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Bahwasanya kami mengajarkan kepada hamba kami ini dari sisi kami ilmu. Min ladunna ilma artinya dari sisi kami ilmu. Jadi langsung Allah ajarkan kepadanya. Siapa hamba tersebut? Nabi Khidir. Nabi Khidir ini adalah hamba Allah, adalah Nabi Allah. Maka kesesatan orang yang mengatakan adanya ilmu laduni, ilmu didapat dengan tanpa belajar. Yang pertama, orang tersebut biasanya dia mengatakan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW kepada syariat Nabi Khidir, dan ini batal Islamnya. Ini Islamnya batal. Karena dia menganggap adanya syariat yang lebih sempurna dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini pembatal keislaman dari pembatal yang 10 yang sering kita pelajari. Kemudian orang tersebut telah mengkiaskan dirinya kepada Nabi, menyamakan dirinya kepada Nabi, mengaku Nabi. Kalau Nabi Khidir, Allah ajarkan kepadanya ilmu langsung, tidak cuma Nabi Khidir, Nabi Muhammad SAW langsung Allah ajarkan dengan wahyunya. Maka dia telah mengkiaskan dirinya kepada Nabi, dia mengaku Nabi, ini pun kekafiran, membatalkan keislamannya. Maka orang mengaku mempunyai ilmu laduni, yang hakikat ilmu laduni itu, hakikat dia mengaku mendapat wangsit,
atau yang semacamnya itu benar adanya benar. Itu bukan dari Allah, akan tetapi itu dari syaitan yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Bahwasanya syaitan itu telah mewahyukan sebagian kepada sebagian wali-wali mereka itu kata-kata yang indah yang menipu. Maka itu wahyu dari syaitan yang mereka bilang itu wangsit segala macam, yang Tuhan telah bersatu dengan mereka. Iya, kalau Allah tidak bersatu dengan mereka, tapi syaitan telah bersatu dengan mereka. Yang intinya Allah telah sebutkan la ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di surah Yasin Allah sebutkan jangan kalian menyembah syaitan karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi intinya mereka telah menyembah syaitan, mereka telah mengikuti syaitan yang mereka sembah. Ini rumus dari apa yang mereka sebutkan ilmu laduni tersebut adalah kekafiran, kekufuran yang mengeluarkan mereka dari Islam. Maka itu hukum asalnya, walaupun kita tidak mengkafirkan secara perorangan, karena banyak orang yang bodoh di situ, yang orang-orang yang terkena udzur jahl, al-udzur bil jahli, udzur dengan kebodohan, dan udzur yang lainnya adanya mawani' mereka untuk batal keislamannya. Akan tetapi hukum asal dari orang mengaku adanya ilmu laduni, adanya wangsit, itu adalah batal Islamnya. Maka ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mempelajari ilmu, kita bermajelis ilmu agar kita hidup sebagaimana kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terlahirnya manusia ke muka bumi ini. Sebagaimana Allah kisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam, maka Allah kabarkan kepada malaikat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Hikmah di balik itu Allah ingin ajarkan ilmu kepada manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan semua ilmu kepada Nabi Adam. Tsumma 'aradahum 'alal malaika ila al-malaika. Allah tawarkan kepada malaikat, tahu enggak kamu? Maka apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, maha suci Engkau, kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha penuh hikmah, maha bijaksana. Maka ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan tentang ilmu. Bahwasanya kita tidaklah mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allim, allama, yu'allimu ta'liman, itu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-kitaba wal hikmah, al-kitab wal hikmah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah tentang Al-Kitab wal Hikmah, Al-Hikmah huna, bahwasanya hikmah di sini la yuqal illa sunnah, bahwasanya hikmah di sini tidaklah dikatakan kecuali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bohong sekali kalau misalnya ada seseorang mengatakan dia mempelajari agama, dia mempelajari Islam, ada sebuah cara masuk surga yang dia dapatkan selain dari Al-Quran, selain dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah dia mengaku Nabi. Ketahuilah dia telah menistakan agama Islam. Maka ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan kita dengan nasihat yang singkat ini. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari syubhat-syubhat, dari kerancuan-kerancuan atau dari syahwat-syahwat yang membuat kita lemah di dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak selamat seseorang
yauma la yanfa'u malu wala badun, seseorang tidak bermanfaat bagi seseorang pada hari itu harta dan anak-anaknya kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari syahwat wasyubuhat. Syahwat yang membuat seseorang mencintai keharaman sehingga dia jauh dari ketaatan. Kemudian syubhat yang membuat dia rancu antara mana kebenaran dan mana kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.